Haryanto, Indra. Ada aja yang bikin gerah pas puasa. Baik Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya, tadi Anda sudah mendengarkan sebuah peluang bisnis yang sangat menarik sekali. Usaha ini juga bisa dijalankan di rumah. Nah, di awal pada saat saya ditawarkan usaha ini, saya sedikit meragukan karena berbagai alasan. Yang pertama dari pola pikir saya. Ya dulu saya pada saat masa kecil saya selalu dikatakan oleh orang tua saya dan orang-orang di sekeliling saya mengatakan bahwa kalau kamu mau sukses, kamu mau kaya, kamu sekolah yang tinggi, kamu cari kerja, kamu kejar jabatan setinggi-tingginya, itulah kaya, itulah sukses. Maka setelah lulus kuliah, ya saya mulai bekerja. Ya setahunan saya bekerja, saya tidak merasakan sebuah perubahan. Bahkan yang saya rasakan, kok hidup saya semakin lama semakin menurun. Gaji saya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Bahkan saya ngelihat rekan-rekan saya yang satu perusahaan dengan saya, yang udah kerja 5 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun, hidupnya nggak ada perubahan. Ya, saya ngelihat mereka bekerja hanya untuk bertahan hidup. Sedangkan saya pengen merasakan sukses itu seperti apa. Ya, saya pengen merasakan punya duit banyak itu seperti apa. Ya, saya pengen sekali. Nah, akhirnya saya resign dan saya memutuskan untuk membuka usaha. Nah, saya sempat usaha dagang pakaian, saya sempat jadi maklar, bahkan ya saya sempat jadi distributor pupuk. Dan itu semua berakhir gagal. Dagang pakaian, saya ditipu orang. Maklar, penghasilannya pas-pasan. Saya distributor pupuk, kalah modal, kalah saing. Berakhir kegagalan. Apalagi modalnya itu dari hutang. Karena kebayang, ya saya sempat putus asa sampai akhirnya ya saya melihat teman saya jalanin bisnis Tiansi 2 tahun, sama-sama susah dulunya, sama-sama masa depan suram, tapi dia bisa beli mobil lewat bisnis Tiansi dan punya penghasilan belasan juta hanya dalam tempo waktu 2 tahun. Nah, saya melihat juga gaya hidup teman saya ini, ya, semakin penghasilannya semakin besar, kok semakin santai. Sedangkan di luaran, kalau orang udah sukses, semakin sibuk dianya. Nah, saya cari tahu, Bu, dan akhirnya saya diundang ke sebuah pertemuan OP sama seperti ini, tapi secara offline. Nah, di sana saya mulai dibukakan pola pikir saya, Bu. Ada cara bagaimana untuk sukses, yaitu dengan bangun aset. Dengan aset, kita bisa dapatkan penghasilan pasif dan kita bisa dapatkan kebebasan waktu dan uang. Ini sesuatu yang baru buat saya. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, tapi saya berpikir, apakah orang seperti saya bisa? Saya kan finansialnya sekarang lagi banyak hutang. Yang kedua, ya, saya orangnya pendiam, introvert. Saya lebih suka diem dibanding banyak ngomong. Sedangkan saya melihat bisnis ini kan butuh orang yang jago ngomong, orang yang bisa buat meyakinkan orang lain. Nah, saya juga tidak bisa berkomunikasi. Ya, saya sering sekali pada saat saya komunikasi dengan orang lain, ya saya ngomong A, ya orang lainnya nangkap B. Bahkan saya sering diledekin, diomongin bahasa smooth, bahasa kumur-kumur.
Nah, itulah yang membuat pribadi saya menjadi pribadi yang pendiam. Nah, untungnya saya punya mentor yang mengarahkan saya, membimbing saya, dan juga mencontohkan saya bagaimana cara berkomunikasi yang benar, bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Nah, apalagi ya, saya dikenalkan sekolah bisnis One Vision. Di sana disediakan kurikulumnya, ada buku-buku positif, ada pertemuan yang mentraining kita dari nggak bisa jadi bisa, ya, dari yang nggak ngerti mengenai jalanin bisnis jadi ngerti, ya. Dan juga disediakan juga ya audio edukasi dan juga motivasi di sana. Nah, itulah yang membuat saya bisa berkomunikasi dengan Anda saat ini dan saya menjadi diamond. Nah, contohnya aja, Bang. Ya, ibarat kalau dulu pada saat kita masih kecil, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, kita disekolahkan. Ada guru yang membimbing kita sebagai mentor. Ada sekolahnya yang menyediakan kurikulumnya. Otomatis dari kita nggak bisa baca jadi bisa baca, kita nggak bisa nulis kita bisa nulis karena dicontohkan oleh mentor. Begitu juga dengan bisnis ini. Tapi saya kadang mikir, ya, saya kan sarjana komputer menjalankan bisnis nyari-nyari orang, bisnis yang katanya untuk pengangguran. Dan yang kedua, katanya buat ibu-ibu yang suka gosip. Nah, di sana saya dengar MLM seperti itu. Nah, saya pikir, saya capek-capek kuliah ngapain ya gitu. Nah, untungnya saya sering sekali diajak oleh mentor saya ke sebuah pertemuan. Nah, saya di sana ada menghadiri sebuah pertemuan besar namanya Grand OP dan juga Vision Seminar. Saya melihat banyak sekali latar belakang. Ya, bukan hanya dari latar belakang yang sama seperti saya. Ya. Ada latar belakang pengusaha, general manager di sebuah perusahaan yang sangat besar sekali, kontraktor, pengacara, dan banyak profesi besar lainnya. Ya, saya berpikir, saya pengen jadi seperti mereka, dan mereka jalani bisnis Yansi. Nah, saya mikir, kenapa saya harus gengsi gitu ya? Kenapa saya harus mikir lagi jalanin bisnis Yansi? Orang yang seperti mereka aja mau-maunya jalanin bisnis Yansi. Bahkan mereka bangga terhadap bisnis Yansi. Nah, dari sana saya mikir, Bu, ya, logika aja. Saya orang yang kere, yang butuh finansial, Bu, yang butuh keuangan, ya, masih milih-milih lagi, ya kurang ajar namanya gitu ya. Dan akhirnya gimana? Ya udahlah, mereka menjalankan dan percaya bisnis Yansi. Saya percaya juga. Nah, di sana saya jalanin prosesnya. Ya, memang setiap bisnis pasti ada prosesnya, Ben. Tidak ada hal yang instan. Ya, kalau Anda ditawarin ada sesuatu yang mungkin hari ini bergabung, besok atau sebulan lagi tiba-tiba sukses, yaitu bisnis nipu-nipu, ya. Nah, Yansi itu butuh proses jalaninnya. Nah, saya juga untuk sampai ke sini itu butuh proses juga, Ben. Untuk menjadi diamond saya butuh proses, ya, step by step. Nah, step by stepnya saya mulai mendapatkan hasil sedikit demi sedikit. Saya sudah mulai dapatkan ya jalan-jalan gratis ke luar negeri, ke belasan negara. Ada Singapura, Rusia, Perancis, Turki, dan macam-macam lagi. Ya, belasan negara, 3 benua, Asia, Eropa, dan juga Australia. Ya, setiap tahun Yansi memberikan gratis untuk distributor yang berprestasi 2-3 negara. Anda kebayang? Ya, tiap tahun Anda jalan-jalan terus. Nah, itu diberikan oleh Tianxi. Nah, selain jalan-jalan, bisnis Tianxi juga memberikan kita juga dari segi finansial, keuangan yang menurut saya sangat besar sekali. Ya, saya bisa beli apartemen, saya bisa beli rumah, saya bisa punya mobil dari bisnis Tianxi. Ya, mungkin bagi Anda biasa, ya, rumahnya sederhana, mobilnya cuma Pajero gitu ya. Tapi bagi saya, ya, ini hal yang luar biasa. Anda kebayang dari orang yang banyak utang, kere lah, ya, introvert, dan juga ya nggak bisa komunikasi, boro-boro punya rumah, punya mobil. Ya, Anda kebayang dulu aja
saya bayar kos tepat waktu aja itu udah bahagia banget gitu ya. Dan di bisnisnya sih diberikan seperti itu, punya rumah, beberapa apartemen dan juga mobil. Wah, luar biasa menurut saya. Nah, ini dulu pada saat saya awal jalanin bisnis Tianxi. Ya mungkin Anda lihat ya sebelah kiri saya ya, yang tinggi. Ya, gembel sekali ya, lusuh sekali. Ya, tapi orang seperti ini aja bisa dan bisa menjadi diamond, apalagi Anda semua. Nah, bisnis ini juga memberikan kebebasan waktu. Ya, saya juga bisa menikmati hidup, saya bisa menentukan kapan saya bekerja, kapan saya liburan, kapan saya menjalankan hobi saya. Nah, saya kebetulan ada beberapa hobi, ya kayak paintball, ada arung jeram, dan beberapa hobi yang lain. Saya bisa jalankan di saat orang lain bekerja. Ya, saya bisa menjalankan hobi bersama dengan teman-teman saya. Saya bisa liburan. Ya, mungkin pada saat orang lain bekerja, saya liburan, itu nikmat sekali. Ya, dimana di hari libur orang-orang sibuk buat liburan, ya itu ramai banget, orang nggak bisa menikmati fasilitas liburannya. Tapi saya bisa merasakan di hari biasa kita bisa liburan, kita bisa nikmati tempat wisatanya. Ibarat tempat wisata itu ibarat punya kita. Nah, satu momen yang menurut saya salah satu momen yang membanggakan untuk saya sebagai seorang ayah. Ya, saya dulu nggak punya waktu untuk anak saya, tapi lewat bisnis ini saya bisa punya waktu bersama dengan anak saya. Ya, sekitar setahunan yang lalu saya temenin anak saya ke Filipina. Ya, di saat orang lain bekerja, ya saya bisa temenin anak saya ke Filipina sekitar beberapa hari, kita sekalian liburan. Di sana saya melihat anak saya itu kompetisi, dan saya melihat sebagai seorang ayah, ya, anak saya mendapatkan penghargaan di sana. Wah, bangga sekali di saat orang tua anak-anak lain tidak bisa melihat anaknya berkompetisi, tapi saya bisa. Nah, ini hal yang membanggakan untuk saya sebagai seorang ayah. Nah, lewat bisnis ini juga, ya, lewat perantaran bisnis ini, Anda ceritakan bisnis ini kepada orang lain, ya, kita bisa secara nggak langsung bisa membantu hidup banyak orang. Ya, lewat saya jalani bisnis ini, ya, beberapa tim saya percaya dengan saya, mereka bergabung, mereka jalanin usaha ini, sudah banyak mereka meraih impian-impiannya. Ada dari anak muda, ya, ada anak muda Kalimantan, ya, mereka dari ekonomi yang sulit sekali, ya, tapi lewat bisnis ini mereka bisa punya mobil, punya rumah, bahkan bisa nikah sendiri, mereka bisa mengumrohkan orang tuanya, memberikan hadiah kecil untuk orang tua. Itu luar biasa bagi saya. Ya, ada beberapa tim saya juga dari beberapa daerah, Jakarta, Bogor, dan beberapa daerah lainnya sering ngomong ke saya, wah Pak, terima kasih Pak, saya sudah meraih impian saya lewat bisnis Tianxi. Anda kebayang, ya, lewat Anda jalani bisnis ini banyak kehidupan yang terbantu. Ya, saya yakin banyak sekali distributor Tianxi juga meraih kebebasannya. Ya, mungkin banyak juga yang bergabung di Tianxi hanya pengen kebebasan waktu dan uang. Ya, saya dengar juga ada yang dari Medan, ya, seorang pengusaha bergabung Tianxi bisa dapatkan kebebasan waktu dan uang. Ya, ada direktur, manajer, dan segala macam lagi. Nah, inilah uniknya Tianxi. Ya, bisnis ini juga, ya, memberikan penghargaan untuk kita. Ya, dulu, ya, saya merasakan, Bapak, ya, pada saat saya bekerja, ya, boro-boro dihargain, Bapak. Ya, kerja kita bagus, cuma didiemin, kebanyakan dimarah-marahin. Ya, tapi di bisnis Tianxi, saya merasakan benar-benar kerja keras kita, loyalitas kita benar-benar dihargai. Ya, saya udah beberapa kali dapat penghargaan. Ya, pertama $15.000 family card. Yang momen yang tidak bisa saya lupakan, $20.000. Ya. Nama Anda diumumkan di Rusia dan di hadapan ribuan orang dari berbagai negara. Anda kebayang nggak? Dan Anda, ya, membawa nama Indonesia. Itu suatu yang membanggakan buat saya, dan menurut saya tidak bisa didapatkan lewat bisnis yang lain. Ya, tahun yang lalu juga saya mendapatkan reward $50.000. Ya, di hadapan ribuan orang di Jakarta. Ya, Anda kebayang itu, Anda kebayang bangganya orang tua Anda, ya, pada saat Anda terima reward. Nah, hasil ini pasti Anda akan dapatkan.
ya bahkan mungkin lebih dibanding saya. Ya, selama Anda ambil keputusan Anda, ya Anda bergabung di usaha ini, Anda fokus jalanin usaha ini, komitmen jalanin usaha ini, ya, apapun itu, Anda berjuang jalanin usaha ini, saya percaya 2-3 tahun ke depan, ya, Anda yang akan cerita kesuksesan Anda, pencapaian-pencapaian Anda di bisnis ini, from zero to hero. Ya, saya tunggu cerita Anda, Bapak Ibu. Ya, saya Haryanto. Selamat sore. Terima kasih. Saya kembalikan kepada